langkah cepat PSSI dan Erick Thohir setelah evaluasi mendalam soal STY. FIFA Matchday di bulan Januari akan diadakan pertandingan persahabatan lawan Portugal. Dan ajang itu akan menentukan bagaimana nasib STY setelah ini. Berikut cerita berita selengkapnya. Akhirnya STY tobat dan tidak lagi pakai egonya. Setelah ramai tagar STY out dan evaluasi mendalam dari PSSI, dia langsung hubungi Elkan Bagot untuk segera gabung ke timnas dalam FIFA Matchday di bulan Januari. Setelah sempat memanas dengan tagar #Stewart yang ramai digaungkan supporter di media sosial, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, akhirnya menunjukkan perubahan sikap. Kritik tajam yang dilayangkan masyarakat dan evaluasi mendalam dari PSSI tampaknya menjadi momen introspeksi bagi pelatih asal Korea Selatan tersebut. Shin Tae-yong dikabarkan langsung mengambil langkah besar dengan menghubungi Elkan Bagot, salah satu bek andalan timnas Indonesia, untuk kembali memperkuat skuad Garuda pada FIFA Matchday Januari mendatang. Langkah ini menjadi sinyal positif bahwa Shin kini lebih mengutamakan kepentingan tim ketimbang egonya. FIFA Matchday Januari sendiri disebut-sebut akan menjadi ajang bergengsi, karena timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Portugal dalam laga persahabatan. Jika kabar ini benar, maka pertandingan tersebut akan menjadi tantangan besar bagi tim Garuda untuk mengukur kemampuan mereka melawan salah satu tim terkuat di dunia. Dengan keputusan ini, Shin Tae-yong berharap bisa kembali mendapatkan kepercayaan dari supporter yang sebelumnya mulai kehilangan keyakinan terhadap kepemimpinannya. Mampukah Shin dan timnas Indonesia bangkit pada FIFA Matchday mendatang? Semua mata kini tertuju pada langkah selanjutnya. PSSI bergerak cepat setelah melakukan evaluasi mendalam terkait kinerja Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Di bawah kepemimpinan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, langkah strategis diambil dengan memonfirmasi laga persahabatan timnas Indonesia versus Portugal pada FIFA Matchday Januari mendatang. Pertandingan ini bukan hanya menjadi ajang unjuk gigi timnas Garuda melawan salah satu raksasa sepak bola dunia, tetapi juga menjadi penentu masa depan Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala. PSSI menegaskan bahwa hasil dan performa tim dalam laga ini akan menjadi bahan evaluasi akhir sebelum menentukan nasib STY ke depannya. Kabar yang lebih menggembirakan adalah kepastian kehadiran Cristiano Ronaldo di laga ini. Mega bintang asal Portugal itu dipastikan akan tampil memperkuat negaranya. Hal ini tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi pecinta sepak bola Indonesia, mengingat Ronaldo adalah salah satu pemain terbaik dunia sepanjang masa. Bagi Shin Tae-yong, laga ini menjadi ujian berat yang harus dijalani dengan serius. Setelah kritik tajam dari publik dan ramainya tagar #Stewart, ia kini dituntut untuk membuktikan bahwa dirinya masih layak memimpin skuad Garuda. FIFA Matchday melawan Portugal akan menjadi panggung besar bagi timnas Indonesia dan Shin Tae-yong. Apakah Garuda mampu memberikan perlawanan sengit? Dan apakah Shin Tae-yong bisa memanfaatkan momen ini untuk memperbaiki kepercayaan publik? Semua akan terjawab di bulan Januari. That nobody understands. This guy is not even a coach. Gegerkan seluruh dunia. Hasil rapat evaluasi PSSI untuk pelatih timnas Indonesia dengan kandidat Erik ten Hag jadi pengganti STY. Cristiano Ronaldo ikut berkomentar dan beri peringatan serius. Diingatkan kembali soal permasalahannya saat masih melatih di MU dulu. Berikut cerita lengkapnya.
Cristiano Ronaldo, salah satu legenda hidup sepak bola dunia, kembali menjadi sorotan setelah menyampaikan kritik pedas sekaligus peringatan kepada Indonesia terkait isu yang tengah ramai diperbincangkan. Isu tersebut mengemuka setelah beredar rumor bahwa PSSI, di bawah kepemimpinan Erick Thohir, tengah mempertimbangkan untuk mengganti pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dengan Erik ten Hag, pelatih asal Belanda yang sebelumnya pernah berseteru dengan Ronaldo di Manchester United. Seperti diketahui, hubungan antara Ronaldo dan Erik ten Hag sempat menjadi pusat perhatian dunia sepak bola ketika keduanya berada di Manchester United. Konflik internal yang muncul saat itu berujung pada keluarnya Ronaldo dari klub tersebut. Dalam beberapa wawancara, Ronaldo secara terang-terangan mengkritik gaya kepemimpinan Ten Hag yang dinilainya arogan dan tidak menghormati para pemain senior. Ketika kabar ini sampai ke telinga Ronaldo, ia dikabarkan kecewa dan merasa keputusan ini, jika benar terjadi, akan menjadi langkah mundur bagi sepak bola Indonesia. Ronaldo menganggap Shin Tae-yong telah membawa perubahan positif bagi timnas Indonesia dengan meningkatkan performa dan mentalitas para pemain muda. Ia bahkan menyebut bahwa STY adalah pelatih yang tepat untuk membangun fondasi jangka panjang, sehingga menggantinya dengan sosok kontroversial seperti Erik ten Hag bisa merusak perkembangan yang sudah berjalan. Selain itu, Ronaldo menyoroti pentingnya stabilitas dalam sebuah tim nasional. Menurutnya, perubahan pelatih apalagi di tengah proses pembangunan tim bisa menjadi bumerang yang justru membuat Indonesia kehilangan momentum untuk berkembang lebih jauh. Ia juga mengingatkan bahwa Erik ten Hag dikenal memiliki pendekatan yang cenderung kaku dan seringkali menimbulkan konflik internal seperti yang terjadi di Manchester United. Kritik Ronaldo ini memicu perdebatan di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Banyak pihak yang mempertanyakan alasan dibalik keputusan PSSI jika benar mereka akan memilih Erik ten Hag. Pasalnya, di bawah Shin Tae-yong, timnas Indonesia telah menunjukkan peningkatan signifikan, baik dalam performa di lapangan maupun dalam membangun kepercayaan diri para pemain. Di sisi lain, ada pula yang mendukung ide mendatangkan pelatih kelas dunia seperti Erik ten Hag dengan harapan pengalaman dan taktiknya mampu membawa Indonesia bersaing di level yang lebih tinggi. Namun tidak sedikit yang khawatir bahwa masalah karakter dan kepemimpinan Erik ten Hag justru dapat menjadi batu sandungan dalam perjalanan timnas Indonesia. Kini bola ada di tangan PSSI dan Erick Thohir. Apakah mereka akan tetap mempercayai Shin Tae-yong yang telah berjasa besar atau mengambil risiko dengan merekrut Erik ten Hag? Publik sepak bola Indonesia, bahkan dunia, kini menunggu keputusan penting yang akan menentukan masa depan timnas Garuda. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan AFC telah memutuskan bahwa laga timnas Indonesia versus Bahrain pada kualifikasi Piala Dunia 2026 tetap digelar di Indonesia. Timnas Indonesia dijadwalkan menjamu Bahrain pada 28 Maret 2024. Sebelumnya, Federasi Sepak Bola Bahrain sempat mengajukan permintaan pada AFC agar pertandingan digelar di tempat yang netral. Hal ini lantaran para pemain Bahrain, pelatih dan ofisial mendapatkan ancaman di media sosial buntut laga di Stadion Nasional Bahrain pada 10 Oktober lalu. Permintaan itu sempat menimbulkan kekhawatiran pencinta sepak bola nasional. Pasalnya, timnas Indonesia membutuhkan dukungan maksimal demi meraih kemenangan dan menjaga harapan lolos ke Piala Dunia 2026. Dan keraguan itu akhirnya terjawabkan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa laga tersebut akan tetap berlangsung di Indonesia. Ya, kemarin sudah disampaikan oleh Sekjen AFC pertandingan melawan Bahrain itu tetap di Indonesia, kata Erick Thohir di Jakarta, Kamis malam 19 Desember 2024. Sebelumnya, PSSI dan pemerintah Indonesia sudah berkali-kali mengeluarkan pernyataan dan jaminan keamanan untuk Bahrain. Kepastian ini tentu menjadi kabar baik bagi pasukan Shin Tae-yong. Apalagi persaingan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 memanas karena ada 4 tim yang mengoleksi 6 poin, termasuk Indonesia dan Bahrain. Skuad Garuda saat ini berada di peringkat ketiga dan unggul selisih gol dari Bahrain yang berada di peringkat kelima. Peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 terbuka lantaran masih ada 4 laga tersisa. We need to respect that from Indonesia again.
Beberapa media asal Vietnam memberikan pandangan mengenai peluang timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia sendiri tergabung dalam grup C bersama Australia, Jepang, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Sejauh ini, timnas Indonesia telah menjalani 5 pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan dari laga-laga tersebut, JITZES CS berada di posisi juru kunci klasemen grup C dengan total 3 poin. Meski begitu, perjalanan skuad Garuda hingga saat ini tetap layak mendapat apresiasi. Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang berhasil melangkah ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, serta untuk pertama kalinya dalam sejarah lolos ke putaran ketiga. Melihat hal ini, banyak media internasional yang menyoroti perjalanan timnas Indonesia, salah satunya dari Vietnam. Menurut media The How 247, ada 3 faktor kunci yang dapat membantu timnas Indonesia meraih kesuksesan di kualifikasi ini, yaitu dukungan penuh dari federasi, tim yang solid, dan dukungan besar dari masyarakat. Dengan dukungan tersebut, The How 247 percaya timnas Indonesia memiliki peluang untuk meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, media Vietnam lainnya, Soha, juga memberikan pandangannya mengenai peluang timnas Indonesia. Soha menilai bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk melaju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini dikarenakan Bahrain dan Cina dianggap memiliki level permainan yang tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Meskipun berada di grup yang cukup sulit dengan tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi, Soha berpendapat bahwa Indonesia bisa bersaing untuk memperebutkan peringkat keempat grup C, yang akan mengantarkan mereka ke putaran berikutnya. Dalam pandangan Soha, Bahrain dan Cina adalah tim yang bisa dikalahkan oleh skuad Garuda. Masuk grup sulit, Indonesia masih punya peluang untuk melaju ke Piala Dunia, tulis media Vietnam Soha dalam artikelnya dikutip Kamis (22 Agustus 2024). Di grup Indonesia, kedua tim Bahrain dan Cina tidak terlalu kuat menjadi wakil di Asia, tak jauh berbeda dengan Indonesia. Ini akan menjadi kesempatan pelatih Shin Tae-yong dan anak asuhnya untuk bersaing memperebutkan peringkat keempat grup C guna merenut tiket melanjutkan ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Lanjut artikel Soha. Meskipun Indonesia berada di grup yang berat dengan peluang melawan Bahrain dan Cina, timnas Indonesia masih memiliki kesempatan untuk melangkah lebih jauh dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun kenyataannya perjalanan Indonesia di putaran ketiga ini tidak semudah itu. Bahkan ada salah satu media yang nyumpahin atau mengutuk Indonesia segera tumbang setelah ini saking bencinya lihat kesuksesan Indonesia kali ini. Begitulah narasi kedengkian dari Vietnam. Upaya meniru gaya motivasi khas JITZES, pemain naturalisasi timnas Indonesia, ternyata tak selalu berhasil. Hal ini terjadi di ruang ganti timnas Malaysia, di mana salah satu pemain, nomor punggung 16, mencoba memberikan pidato motivasi seperti yang sering dilakukan JITZES. Namun sayangnya, bukannya memotivasi, aksinya justru terlihat konyol dan mengundang tawa dari rekan-rekan setimnya. Dalam video yang beredar, pemain tersebut terlihat berapi-api menyampaikan pidatonya, lengkap dengan gestur, menunjuk, dan ekspresi penuh emosi. Sayangnya, gaya berlebihannya membuat kesan serius yang diharapkan justru berubah menjadi lucu. Beberapa pemain di sekitarnya terlihat bingung, sementara lainnya tidak bisa menahan senyum, menciptakan suasana yang jauh dari tegang. Netizen pun langsung ramai mengomentari video ini. Banyak yang menyebut upaya ini sebagai parodi gagal JITZES. Kalau mau tiru gaya J, harus belajar lebih banyak lagi, nih, ujar salah satu komentar. Meski begitu, ada juga yang mengapresiasi upayanya karena dianggap menciptakan suasana cair di ruang ganti. Meski upaya ini tidak sempurna, semangat dibaliknya tetap patut diapresiasi. Mungkin setelah ini timnas Malaysia bisa mengundang JITZES langsung untuk memberikan pelajaran singkat soal pidato motivasi yang benar.
Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengambil langkah berani jelang laga Piala AFF 2024 melawan Filipina. Di tengah tekanan besar dan sorotan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, STY memutuskan memanggil 5 pemain senior untuk memperkuat skuad. Nama-nama seperti Hansa Muyama Pranata, Fahrudin Arianto, Stefano Lillipali, Egy Maulana Fikri, dan Irfan Jaya disebut akan masuk daftar pemain yang diproyeksikan tampil. Langkah ini menimbulkan perdebatan mengingat prioritas awal STY adalah membangun tim muda untuk SEA Games mendatang. Namun dengan minimnya kekompakan tim hingga saat ini, STY tampaknya lebih memilih memanfaatkan pengalaman para pemain senior demi menjaga performa timnas. Egy Maulana Fikri menjadi sorotan utama. Sebagai pemain senior dengan pengalaman bermain di luar negeri, kontribusinya diharapkan mampu mendongkrak performa lini serang Indonesia. Begitu pula dengan Stefano Lillipali yang bisa menjadi jembatan antara pemain muda dan senior dalam pola permainan. Namun apakah strategi ini cukup untuk meredam tekanan dan membuktikan kualitas STY? Ataukah tekanan justru akan semakin berat jika hasil tidak memuaskan? Semua akan terjawab dalam laga melawan Filipina yang menjadi ujian penting bagi timnas dan pelatih Shin Tae-yong. Pengamat sepak bola asal Vietnam, Phan Anh Tu, mengkritik penampilan negaranya saat melawan timnas Indonesia. Kritik tersebut didasari karena Vietnam hanya bisa meraih kemenangan tipis padahal melawan timnas Indonesia yang diperkuat U-22. Sebagai informasi, duel Vietnam versus timnas Indonesia terlaksana di PHU Tho Provincial Stadium Minggu (15 Desember 2024). Ini merupakan laga matchday ketiga grup B ASEAN Cup 2024. Pada kesempatan tersebut, Vietnam keluar sebagai pemenangan dengan skor 1-0. Gol kemenangan tim tuan rumah dicetak oleh Nguyen Quang Hai pada menit ke-77. Meski menang, Phan Anh Tu dengan terang-terangan mengaku kurang puas dengan permainan timnas Vietnam. Menurutnya, Vietnam seharusnya meraih kemenangan dengan skor yang lebih besar. Soal gameplay, kami merasa kurang puas karena kurang mulus. Lawannya lebih mudah, lebih lelah, kami bermain di kandang, tapi itu cukup sulit. Jadi kami mengharapkan lebih dari 2 gol tetapi kami tidak mendapatkannya, kata Phan Anh Tu dilansir bolasport.com dari Soha. Terlepas dari semuanya, Phan Anh Tu tetap mensyukuri kemenangan negaranya atas timnas Indonesia. Terlebih Vietnam sebelumnya telah mengukit 3 kekalahan beruntun dari skuad Garuda. Belum lagi kemenangan ini semakin memperbesar peluang Vietnam mengamankan tiket semifinal ASEAN Cup 2024. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir mengatakan dirinya tak ingin memaksakan Ivar Jenner dan Justin Hubner untuk gabung timnas Indonesia yang kini berjuang di ASEAN Cup 2024. Saya dari awal tidak memaksakan semua pemain harus gabung, kata Erick ketika ditemui awak media setelah acara PSSI Partner Summit 2024 di Hotel Park Hyatt, Jakarta, Senin. Kedua pemain itu tak dapat membela timnas karena ASEAN Cup 2024 tak masuk dalam kalender FIFA sehingga Ivar dan Justin tidak mendapatkan restu dari klubnya, John Utrecht dan Wolverhampton Wanderers U21. Meski demikian, Erick tak memusingkan keadaan ini karena ia melihat turnamen level Asia Tenggara ini menjadi ajang mematangkan pemain-pemain muda Indonesia yang berkompetisi di dalam negeri. Dari 24 nama yang dibawa Shin Tae-yong, ia membawa mayoritas pemain yang bermain di dalam negeri dan hanya ada 5 pemain yang berkarier di luar negeri. Kelima nama itu adalah Pratama Arhan (Suwon FC), Asnawi Mangkualam (Port FC), Marcelino Ferdinand (Oxford United), Ronaldo Quatah (Muangthong United), dan Rafael Struijk (Brisbane Roar). Lebih lanjut, Erick menekankan bahwa pihaknya sangat terbuka apabila ada pemain-pemain di luar negeri yang ingin bergabung. Namun di sisi lain ia juga menghormati setiap klub yang enggan melepas sang pemain. Kata dia, ini adalah bagian menjaga karier pemain timnas Indonesia yang sedang meniti karier terbaiknya di luar negeri.
Ketua Umum (Ketum) PSSI Erick Thohir meminta kepada pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong, skuad Garuda harus menang atas Filipina di Piala AFF 2024. Satu target Erick Thohir kepada timnas Indonesia di babak penyisihan Piala AFF 2024 Beleniceng. Skuad Garuda gagal mengalahkan Laos usai ditahan 3-3. Dua target lainnya telah terpenuhi. Timnas Indonesia menang 1-0 atas Myanmar dan kalah 0-1 dari Vietnam. Erick Thohir memaklumi hasil negatif itu karena lawan bermain dengan pemain senior. Saya sudah sampaikan bahwa setiap kita mengirim tim, kita punya target. Targetnya juga bukan sesuatu yang hiperbola, ujar Erick Thohir kepada wartawan. Timnas Indonesia akan menjamu Filipina pada Minggu (21/12) di Stadion Manahan, Solo dalam pertandingan terakhir grup B Piala AFF 2024. Skuad Garuda wajib menang untuk dapat lolos ke babak semifinal. Lawan Myanmar, Laos wajib menang. Lawan Vietnam seperti hitungan, kalah terhormat. Kalau bisa seri luar biasa, tutur Erick Thohir. Melawan Vietnam, pemain-pemain menunjukkan permainan yang baik. Belum maksimal. Baik. Ada kesempatan jadi baik. Jadi, saya akan minta lagi seluruh tim untuk kembali sama-sama bersatu, pelatih juga fokus ke targetnya. Melawan Filipina ini harus menang, imbu Erick Thohir. Timnas Indonesia bertengger di urutan kedua klasemen grup B Piala AFF 2024. Skuad Garuda mengoleksi 4 poin dalam 3 laga, usai memetik 1 kemenangan, sekali seri, dan sekali kalah. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan ultimatum tegas kepada pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong (STY). Hal ini dipicu oleh sejumlah keluhan yang disampaikan STY terkait jadwal turnamen AFF yang dianggap terlalu padat dan mengganggu persiapan tim. Padahal kedua belah pihak sebelumnya sudah sepakat mengenai target yang ingin dicapai di turnamen ini. Dalam pernyataannya, Erick Thohir menegaskan bahwa fokus utama adalah mencapai hasil terbaik sesuai komitmen awal. Namun jika dinamika seperti ini terus berlanjut, muncul spekulasi bahwa Erick Thohir tengah mempertimbangkan opsi lain. Salah satunya adalah meminang pelatih ternama asal Belanda, Erik ten Hag, untuk menggantikan STY. Bagaimana menurut kalian netizen? Apakah Erik ten Hag cocok untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi? Atau sebaiknya STY tetap diberi kesempatan hingga masa kontraknya habis? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Pemain naturalisasi timnas Indonesia Sandy Walsh mengungkapkan fakta menarik mengenai peningkatan minat pemain berdarah Indonesia untuk bergabung dengan skuad Garuda. Menurutnya, sejumlah rekannya yang memiliki garis keturunan Indonesia kini mulai tertarik dinaturalisasi setelah melihat performa dan prestasi timnas yang semakin melejit. Dulu saat saya pertama kali memutuskan untuk bermain untuk Indonesia, tidak banyak teman-teman saya yang berpikir ke arah itu. Tapi sekarang situasinya berbeda. Mereka melihat Indonesia berkembang pesat dan mulai mempertimbangkan untuk ikut ambil bagian, ujar Sandy Walsh dalam sebuah wawancara eksklusif. Walsh menambahkan perubahan ini tidak lepas dari hasil kerja keras PSSI dan pelatih Shin Tae-yong dalam membangun fondasi tim yang lebih kuat. Ditambah lagi dukungan besar dari masyarakat Indonesia terhadap timnas semakin meningkatkan daya tarik bagi para pemain keturunan untuk berkontribusi. Timnas Indonesia kini memiliki visi yang jelas dan itu membuat banyak pemain keturunan merasa bahwa mereka bisa menjadi bagian dari sesuatu yang besar, tambahnya. Fenomena ini dianggap sebagai momentum positif untuk pengembangan timnas Indonesia. Nama-nama seperti Jay Itzes, Ragnar Oratmangoen, dan Ivar Jenner yang baru bergabung telah menjadi contoh nyata bagaimana kehadiran pemain keturunan mampu memberikan kontribusi besar dalam memperkuat skuad Garuda. Namun Sandy juga menekankan bahwa proses naturalisasi bukan hanya soal teknis, tetapi juga tentang komitmen.
Saya selalu mengatakan kepada mereka bermain untuk Indonesia bukan sekadar mendapatkan paspor, tetapi juga tentang rasa bangga dan tanggung jawab untuk membawa nama besar negara ini di pentas dunia, tutupnya. Dengan meningkatnya minat pemain keturunan untuk dinaturalisasi, timnas Indonesia diharapkan dapat terus bersaing di level internasional dan semakin mengukir prestasi gemilang. Apakah Indonesia siap membuka pintu untuk lebih banyak talenta baru? Simak perkembangan selanjutnya.